Misro Abimanyu merupakan Grandmaster termuda yang terbaru pada usia 12 tahun lebih 4 bulan dan 25 hari, mengalahkan rekor sebelumnya yang telah bertahan selama 19 tahun oleh Sergei Karyakin, yaitu 12 tahun 7 bulan. Dibesarkan di New Jersey, Amerika Serikat, tapi dari namanya ia berasal dan asli dari India. Sesuai dengan wawancara dengan Abimanyu, dia sangat bekerja keras dalam meraih usahanya menjadi Grandmaster termuda. Dia berlatih catur 12 jam sehari. Selama beberapa bulan terakhir, dia bermain di beberapa turnamen reguler untuk menaikkan ratingnya sampai akhirnya terwujud norma Grandmasternya yang ketiga. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang mengguncangkan dunia percaturan. Oke, kita lihat salah satu partainya yang sangat menarik kala melawan Levente Pep pada turnamen di Budapest di Hungaria. Oke, Levente Pep yang memegang putih memulai permainan dengan E4, dibalas Abimanyu C5, C4, kuda C6, kuda C3, dan G6. Persiapan perkembangan fianchetto gajah ke G7, G3, juga persiapan mengembangkan secara fianchetto gajah G7, gajah G2, A6 mengontrol petak B5 dari majunya kuda putih, kuda G ke E2, dan benteng ke B8, di mana langkah benteng ini bermaksud mendorong pion ke B5. Putih berusaha mencegahnya dengan bermain A4, E5, rokade, kuda G ke E7, dibalas D3, dan hitam melakukan rokade. Selanjutnya kuda D5, kuda menempati petak kuat di D5. Kita lihat bahwa putih memiliki petak kuat di D5 dan sebaliknya hitam juga memiliki petak kuat di D4. Oke, kita lanjutkan. D6 membuka perkembangan diagonal gajahnya. F4, putih berusaha membuka file F untuk bentengnya, dibalas E kali F4, dan kuda mengambil. Putih mengambil dengan kuda agar menjaga file F tetap terbuka. Sebab jika diambil dengan pion, maka file F menjadi tertutup dan peran benteng akan hilang, dan hitam akan mendapat serangan balasan dengan menteri hitam berkembang ke petak H4. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah kuda mengambil, maka hitam melanjutkan gajah E6. Hitam ingin sekali menukar dengan kuda putih yang superior di pusat. Selanjutnya hitam akan memiliki kendali yang luar biasa atas petak-petak gelap di pusat. Jadi putih kemudian menukar kudanya dengan gajah hitam. F kali E6. Sekarang kuda putih harus bertukar atau mundur. Putih memilih mundur. Jadi kita lihat kuda berusaha melakukan tekanan pada pion E6. Kuda D4, kuda melindungi pion E6. Gajah H3, putih meningkatkan tekanan, dan benteng ke F6, dan hitam juga mengimbangi dengan perlindungan melalui bentengnya. Gajah E3, tampaknya putih ingin menukar dengan kuda hitam yang kuat, dan Abimanyu merespon kuda E ke C6, menambah backup ke kuda. Berarti hitam ingin mempertahankan ketegangan di pusat. Abimanyu membangun rantai kudanya. Putih melanjutkan benteng F2 dan menteri ke E7, mengembangkan menterinya dan hanya sedikit memberikan perlindungan ke pion E6. Dan sampai di sini putih tampaknya kehabisan ide. Putih belum bisa memprovokasi pion E6 untuk maju. Gajah G2, gajah kembali ke tempatnya, dan benteng B ke F8 memperkuat penguasaan file F. H4, dan sekarang Abimanyu datang dengan rencana yang sangat bagus. Ya, gajah H6 memaku kuda putih agar tidak bergerak karena di belakang kuda ada gajah yang tidak terkawal. Di sini Levente melanjutkan raja H1 dan hitam benteng kali F4. Sebuah pengorbanan kualitas yang mengejutkan buat putih. Benteng ditukar dengan kuda. Ada beberapa pilihan bagi putih untuk membalasnya. Apabila G kali F4, tentu pion H4 menjadi tidak terkawal.
maka akan disambut menteri kali H4 skak. Setelah raja bergeser, Abimanyu akan memainkan langkah yang sangat kuat, kuda E5, di mana kuda ini bersiap menempati petak kuat G4 yang akan menyerang 3 pos sekaligus, yaitu gajah, benteng, dan terobosan terhadap petak H2. Benar-benar gerakan yang sangat berbahaya kuda ini. Kuda tidak dapat diambil, sebab jika diambil maka gajah kali E3, putih akan tambah hancur dengan selanjutnya hilang bentengnya dengan adanya pin maut. Oke, kita kembali mundur. Apabila putih membalas gajah kali F4, maka gajah kali F4, G kali F4, menteri kali H4 skak. Setelah raja bergeser, maka kuda hitam ini tetap akan ke E5. Kuda sakti ini tidak dapat dipukul akibat pin ke benteng. Dan seperti varian sebelumnya, kuda ini akan menempati petak kuat G4 untuk selanjutnya menekan kuat benteng dan petak H2. Selanjutnya, kolaborasi kerjasama perwira-perwira hitam ini akan membatasi gerak perwira putih. Oke, kita kembali ke permainan. Oleh karena itulah, di partai aslinya putih memukul dengan benteng. Lalu gajah kali F4, gajah memukul, dan benteng memukul. G kali F4, dan sekarang pion H4 terpisah dari rantainya dan tanpa perlindungan. Setelah dimakan menteri, skak, raja bergeser, dan menteri kali F4. Dan di posisi ini memang hitam kalah kualitas, tapi hitam mengontrol dan menguasai atas pusat dan peta-peta strategis. Putih belum memiliki serangan balasan yang berarti. Putih melanjutkan B3 dengan maksud mengosongkan baris kedua untuk manuver bentengnya. Dibalas kuda ke E5, sebuah lompatan kuda yang luar biasa, menempati petak strategis dan mengikut sertakan kudanya masuk ke dalam serangan yang tidak bisa dibendung lagi. Benteng A2, putih mengayuhkan bentengnya secara cepat, berharap dapat memberikan perlindungan yang cepat bagi rajanya. Tapi Abimanyu melanjutkan dengan langkah yang lebih kuat, menteri G3. Dan di posisi ini putih menyerah. Dengan posisinya yang begitu berantakan, putih tidak memiliki tempo untuk melindungi rajanya. Begitu banyak ancaman dari hitam, seperti kuda ke G4 atau kuda ke F3, dan bisa juga kuda pukul pion D3. Benar-benar posisi yang menghancurkan dari hitam. Jika partai dilanjutkan, misalnya benteng F2, maka hitam akan memiliki langkah kuat, menteri E3, memaku benteng, dilanjutkan kuda makan pion D3. Benar-benar langkah yang menghancurkan. Putih tidak berdaya sampai lupa bahwa ia dari awal lupa tidak menggerakkan menterinya. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng H7. Apabila gajah ke B4, maka benteng ke G8 skak, gajah menutup, dan benteng kali F8 skak mat. Apabila gajah ke C5 skak, maka gajah kali C5, raja B8, dan benteng ke G8 skak mat. Atau gajah ke G7, maka F kali G7, raja kali A7, dan G8 promosi sekaligus skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari, dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.